satu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya sambutan dari KPSB Persero kepada Bapak Amin Rahmat Bersih. Izin ke depan saja. Kalau enggak di depan, enggak dekat dengan Pak Bagus saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati tamu kita dari Bank Mandiri Taspen, Pak Bagus, Pak Heri, dan satu lagi Pak Isman ya, belum tahu ya. Salam kenal ya Pak Yus. Yang kami hormati Pak Yanto selaku KPBC Solo, yang kami banggakan pengurus harian, ketua komisariat, dan pengurus BB yang tidak henti-hentinya selalu berkolaborasi dengan kita semua dalam mewujudkan cita-cita kita, yaitu melayani anggota dengan sebaik-baiknya. Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka forum komunikasi triwulan ketiga pengurus cabang Pemda Solo. Sebelumnya kami perkenalkan Pak Bagus. Kami di Solo ini areanya Solo Raya ya. Jadi ada 10 komisariat. Solo itu ada 4 komisariat, Solo Utara, Selatan, Barat, Timur, kemudian Boyolali, Bangka, dan Karanganyar, Sragen, Wonogiri, dan Sukoharjo. Jadi ini hadir semua. Yang belum hadir dari Wonogiri mungkin masih dalam perjalanan. Dan teman-teman, kita perkenalkan juga yang hadir di sini adalah Pak Bagus, para cabang Solo Raya, Solo Raya, Solo Raya, kemudian Pak Ferry di KCP, kebalik kalau kita KPC, kalau di Mandiri Mata KCP. Nanti kita akan mendapat sharing dari teman-teman kita di Bank Mandiri Taspen, atau biar kita mudah mengenal itu Bank Mantap ya. Semoga semantap nanti pelayanannya ya. Jadi teman-teman, untuk bank yang sudah kerjasama dengan Dapentel itu sekarang sudah ada 5 ya. Jadi Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Boli Saudara, dan yang terakhir Bank Mandiri Taspen. Mungkin sebentar lagi Bank BSI, tapi belum tahu ya. Jadi nanti kita simak informasi dari teman-teman di Bank Mandiri Taspen. Kalau kita berminat bisa kerjasama dengan Bank Mandiri Taspen. Teman-teman, nanti setelah acara sambutan ini, secara break, kita akan mendengarkan sosialisasi terkait PKS baru antara Yakes dengan B2Tel terkait dengan layanan kesehatan. Nanti yang akan disampaikan oleh Pak Bupati. Kemudian nanti saya akan tambahkan sedikit tentang informasi PKS atau informasi masalah ADART B2Tel tahun 2024. Itu jadi nanti yang teknis kita bahas di dalam forum ini. Kemudian sesuai dengan kebutuhan organisasi, B2Tel Cabang Solo per 1 Agustus nanti melakukan pergeseran
fokuskan membantu Kopenter dalam hal simpan pinjam. Jadi biar fokus ke sana. Karena kalau simpan pinjam di samping ngetan sepertinya kurang optimal. Jadi kami mohon Pak Tri nanti fokus bantu Pak Suryanto di samping tetap bantu sebagai bendahara di KJS 1. Ya. Kemudian pengganti Pak Tri kami mohon nanti Pak Edi Suryanto sebagai sekretaris dua membantu Pak Git di samping sebagai ketua komisariat Solo Selatan. Jadi Pak Bagus, kita di sini bekerja tidak ada gajian. Jadi kita gajiannya nanti di akhirat nanti. Jadi kita anak sosial, murni sosial. Jadi ya kita tadi sini sudah mas tapi ikhlas ya. Jadi tidak ada gajian. Gajiannya sudah kita ambil kemarin, sudah turah-turah ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sekalian akan kami bagikan SK untuk Pak Tri dan Pak Edi. Mohon langsung saja ini. Pak Tri. Dilanjutkan dengan foto bersama. Matur suwun dan kami tetap minta bantuannya untuk fokus membantu Pak Suryanto di Kopenter. Pada Pak Edi kami mohon bisa membantu Pak Ben Muhammadi dalam hal sekretariat di samping sebagai ketua komisariat Solo Selatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi ya. Kemarin saya belajarnya itu sama Pak Amin. Belajarnya di kantor sekretariat P2 Solo. Dan ini ngeringkesnya cepet-cepetan. Ini mungkin saya bacakan aja ya. Menginformasikan yaitu tentang PKS antara Yayasan Telkom dengan P2 tentang program peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan bagi pensiunan dengan dasar hukum nomor boleh dibaca sendiri ya. Untuk dasar perjanjian dasar perjanjiannya yang pertama itu
pihak pertama itu dari Yagas dan pihak kedua dari Hotel Pusat ya. Mempunyai tujuan yang sama, yaitu berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pensiunan. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman dan masukan dari berbagai pihak tentang berbagai daerah. Bisa saya kalau ini Jadi berdasarkan pengalaman dan masukan dari berbagai daerah, pada dasarnya para pensiunan itu membutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan, baik berupa kemudahan dalam mendapatkan informasi kebijakan, aturan, dan hak, serta kewajiban dalam pemanfaatan pelayanan kesehatannya, maupun kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan itu sendiri. Yang ketiga, yang keempat, bantuan ambulan. Yang kelima, pelayanan oleh pihak kedua yaitu PBB. Ini yang kecil ini bisa dibacakan apa saja gitu. Pelayanan oleh pihak kedua yaitu pertama, pengurus pusat PBB bertindak sebagai pembina pengurus cabang PBB dalam upaya membantu memberikan sosialisasi peningkatan pelayanan kesehatan bagi pensiunan. Kemudian yang kedua, pihak pertama melalui yang Telkom regional dapat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi layanan kesehatan yang dilakukan oleh pengurus pusat PBB kepada pengurus cabang PBB. Kemudian yang C, yang C yaitu pengurus pusat PBB memberikan pembinaan kepada pengurus cabang PBB agar aktif dalam memberikan informasi kepada pensiunan yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama. Jadi, pengurus cabang PBB dapat bertindak sebagai outlet atau panjangan tangan pihak pertama dalam rangka meningkatkan pelayanan dan sumber informasi untuk pensiunan. Biaya-biaya. Yang pertama, kedua pihak sepakat bahwa pihak pertama akan memberikan kontribusi biaya kepada pihak kedua berkaitan dengan kegiatan berdasarkan perjanjian kerjasama. Kemudian yang kedua, biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 dan 7 perjanjian. Yang ketiga, mekanisme untuk memenuhi kebutuhan dana kegiatan tersebut di atas disepakati dengan cara pihak kedua menyampaikan proposal dari pihak kedua menyampaikan proposal secara kegiatan dan anggaran untuk masa 1 tahun anggaran program pembinaan berupa senam kesehatan itu A. Pembinaan untuk senam kesehatan yang kedua, pelaksanaannya dilakukan oleh pengurus cabang PBB. Kemudian yang B, biaya pembinaan untuk senam kesehatan akan disalurkan oleh pihak pertama kepada pengurus cabang PBB.
dana kematian, perubahan data peserta pensiun, pengumpulan foto dan pengumpulan data nomor induk kependudukan atau NIK, nomor KTP, kartu keluarga, maka dengan biaya transfer ditanggung oleh Yankes Telkom Regional dengan cara sebagaimana terlampir pada lampiran 9 sampai dengan lampiran 10.5. Dan B, untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengurus cabang Pribadatan, biayanya akan ditransfer oleh Yankes Telkom Regional kepada pengurus cabang Pribadatan secara giliran melalui bank dan nomor rekening yang ditunjuk atas nama pengurus cabang Pribadatan. Pada setiap tanggal 1 dengan biaya transfer ditanggung Yankes Telkom Regional dengan nomor rekening sebagaimana pada lampiran 12 dengan cara sebagaimana terlampir pada lampiran 9 dan lampiran 10.5. Apabila sudah diterima, maka P2K cabang harus sudah menyerahkan dan harus sudah diterima oleh klub senam kesehatan selambat-lambatnya pada tanggal 5 kecuali jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jangka waktu pertama, perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 atau sampai disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kerjasama baru. 2. Dalam jangka waktu sesuai dengan ayat 1 di atas, pada setiap bulan Juli akhir tahun kedua akan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap perjanjian kerjasama ini. 3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat ketunda waktu seperti dimaksud ayat 1 pasal ini. Kemudian pasal 10 pemberitahuan dari surat menyurat. Pertama, surat pemberitahuan dari surat menyurat antara para pihak harus disampaikan atau dikirim ke alamat penerima yaitu sebagai berikut. Alamat Yankes Telkom yaitu Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom Yankes Telkom, Jalan Cisanggarung nomor 2, Bandung 4105, nomor telepon 22. Kita lanjut ya. Kemudian di ke alamat P2K pengurus pusat Persatuan Kesehatan Telkom. Kemudian yang kedua, khusus untuk pengurus cabang P2K atau komisioner P2K baru, pemberitahuan dan surat menyurat ke Yankes Telkom harus disampaikan atau dikirim ke alamat penerima sebagaimana lampiran 9. Untuk Yankes Telkom Regional, surat menyurat ke pengurus cabang P2K atau komisioner P2K dikirim ke alamat sebagaimana lampiran 3. Biaya bantuan senam kesehatan ini ada kita baca klaster mungkin bisa kami bantu Pak Jono Pak Dewi. Jadi teman-teman sekalian, PKS baru ini pada intinya adalah pembaharuan kontrak yang lama terkait dengan pelayanan kesehatan dari Yankes. Terus yang dititikberatkan itu pada penyebaran informasi, kemudian penyelesaian validasi data perusahaan maupun restitusi dan sumbangan nasabah, kemudian pelaksanaan pembinaan kesehatan regional, jadi yang kaitannya dengan kegiatan kita di KCS dan pelayanan oleh pihak kedua